Hai, selamat datang di channel yang selalu kasih kamu wawasan tentang kehidupan. Oh ya, mungkin kamu udah usaha keras, tiap malam begadang, udah doa, tapi tetap aja gagal. Dan yang paling nyesek, penyebabnya bukan karena kamu bodoh atau malas, tapi karena ekonomi. Gak punya modal, gak ada akses, atau gak bisa ikut pelatihan karena bayarnya mahal. Uang jajan aja seret, apalagi mau ngejar mimpi. Nah, kalau kamu pernah atau lagi di fase itu, kamu gak sendirian. Aku sendiri juga pernah ngerasain, dan video ini buat kamu. Kita nggak akan ngomongin positive thinking aja, tapi ada beberapa hal yang bisa langsung kamu terapkan, bahkan saat dompetmu lagi tipis. Sekarang, silakan duduk santai atau kamu mau sambil rebahan juga boleh. Dan yuk kita bahas bareng-bareng, ada beberapa tips untuk kamu buat menghadapi kesulitan mengejar mimpi saat terhalang ekonomi yang sulit. Bagian 1, validasi diri. Gagal karena kondisi ekonomi itu bukan alasan, tapi itu memang realita. Dan kamu berhak kecewa, marah atau ngerasa nggak adil. Dan itu wajar. Tapi tolong, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita juga nggak bisa selamanya nyalahin keadaan. Perlu dipahami khusus untuk ini, kamu bukan gagal karena kamu bodoh. Kamu cuma belum punya sumber daya. Bisa dibilang kamu gagal karena sistem gak berpihak. Tapi, kamu tetap berhak punya mimpi. Dan berdamailah dengan diri sendiri. Bagian 2, skala ulang mimpi. Gak semua mimpi harus dimulai dengan yang besar. Mau jadi content creator tapi gak punya kamera, kamu bisa pakai HP dulu. Mau bisnis tapi gak punya modal, kamu bisa mulai jadi reseller atau dropship. Impian kamu itu valid, tapi kita butuh versi hematnya dulu, atau versi kecilnya dulu. Jangan terlalu terbebani dengan merasa nggak punya apa-apa. Tapi coba deh kamu mulai berpikir, apa yang bisa kamu mulai dari apa yang kamu punya saat ini. Bagian 2, manfaatkan aset gratis. Sekarang ilmu itu gratis. YouTube, podcast, e-book, atau komunitas online. Semua bisa kamu akses tanpa keluar duit. Gak usah malu belajar dari konten gratisan. Banyak orang sukses mulainya juga dari situ. Dan satu tips sederhana, bersihin timeline medsos kamu. Unfollow akun yang bikin kamu ngerasa kecil. Lebih baik, kamu follow akun yang kasih semangat dan mengedukasi. Ya, seperti channel ini. Silakan subscribe, oke? Bagian 4, personal branding itu modal. Ya memang uang itu penting, tapi tahu nggak apa yang lebih kuat dari itu? Yap, personal branding. Jadilah orang yang dipercaya, konsisten, dan bisa diandalkan. Bahkan kerja gratis pun bisa jadi investasi, kalau kamu tahu nilainya. Contohnya gini, kamu bisa bantu buatin desain buat temenmu dan gratiskan aja. Tapi, minta temenmu untuk kasih testimoni yang positif, lalu posting hasil kerjamu. Nah, lama-lama orang akan datang sendiri, karena mereka udah tahu kalau kamu punya nilai atau keterampilan. Aku sendiri juga udah pakai cara ini, dan ternyata berhasil. Aku jadi mulai dapat pelanggan, dan tambahan penghasilan dari keterampilan yang kupunya. Nah, sampai detik ini, aku sudah punya relasi yang baik ke banyak orang. Kuncinya sabar, telaten, dan konsisten. Bagian 5, latih resiliensi. Terkadang hidup terasa nggak adil, tapi kamu bisa jadi orang kuat justru karena itu. Gagal, ya bangkit. Ditolak, ya coba lagi. Resiliensi bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal selalu bisa bangun. Dan kamu nggak harus jalan sendirian. Carilah dukungan, bisa dari keluarga atau teman. Meski satu orang aja yang percaya sama kamu dengan tulus, itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa.
Kalau kamu gagal karena ekonomi, itu bukan salahmu. Tapi bangkit itu tetap menjadi tanggung jawabmu. Kamu terlahir miskin itu juga bukan salahmu. Tapi jadi miskin atau kaya saat kamu menua, itu pilihanmu. Kamu boleh nggak punya uang saat ini, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap punya waktu, semangat, dan pilihan. Jangan tunggu sempurna buat mulai. Karena sempurna itu cuma ilusi. Mulai aja dulu, supaya kamu tahu jalan ke depan sesuai arah yang benar. Kamu bukan gagal, tapi kamu lagi bertumbuh. So, yuk mulailah hari ini. Gak apa-apa, meski cuma satu langkah kecil dulu. Besok lanjutin lagi. Kalau kamu ngerasa video ini relate dan membantu, silakan kasih like dan share, biar teman-temanmu juga terbantu. Oh ya, kamu bisa tulis juga di kolom komentar langkah kecil apa yang mau kamu mulai minggu ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.